Aku Zain Sadrian Nur Salma. Kalian bisa panggil aku Dira. Aku Gen Z. Aku dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dengan NIM akhir 047. Iya, 047. Terus aku membuat video ini untuk tugas UAS dari matkul Psikologi Dakwah. Di video ini aku mau ngebahas tentang bagaimana cara dakwah lewat media sosial ini supaya berdampak ke para Gen Z gitu. Gimana ya caranya? Coba kita bahas satu-satu. Sekarang gini, Gen Z itu kan punya aplikasi yang namanya TikTok, terus Instagram, terus Twitter, terus YouTube. Nah, di 4 aplikasi ini si dakwah itu bisa masuk. Iya, bisa masuk, tapi menggunakan bahasa Gen Z. Bahasa Gen Z itu yang kayak gimana lagi, Dir? Bahasa Gen Z itu yang kreatif, bahasanya ringan, dan nggak kaku. Kan Gen Z suka tuh sama hal-hal yang simple tapi ngena. Nah, ya itu. Jadi kalau mau dakwah ke mereka, jangan ceramah panjang-panjang. Cukup yang kayak bikin konten singkat, cuma beberapa menit, tapi mengena. Singkat, padat, ngena. Singkat, padat, ngena. Satu lagi sunnah Rasul, singkat, padat, ngena. Nah itu Gen Z banget tuh. Kan sekarang banyak contohnya yang kayak ngajakin sholat aja bisa yang dibikin beberapa menit doang gitu loh. Nggak harus yang kayak cara-cara zaman dulu yang kayak ceramah panjang-panjang gitu. Nggak harus kayak begitu. Banyak caranya mah sekarang, yaitu yang singkat, padat, ngena. It's okay. Itu tadi ada beberapa video contoh konten yang bisa diterima oleh Gen Z. Itu kan secara tidak langsung mereka mengajak untuk bersujud, berdoa, dan membaca Al-Quran apabila sedang merasa memiliki banyak masalah atau merasa sedih. Seperti itu. Nah, jadi dakwah di media sosial ini tuh bisa banget dan ngebantu banget buat Gen Z. Supaya Gen Z itu lebih sadar sama hal-hal spiritualitasnya. Dan harapan aku sebagai seorang Gen Z, dan harapan kamu juga sebagai seorang Gen Z, semoga kita bisa menyerap, menerima, dan menyebarkan hal-hal positif dan baik dari konten-konten yang telah dibuat. Seperti itu. Supaya kita tuh nggak yang kayak kenapa Gen Z jauh banget dari spiritual, kenapa Gen Z susah banget kasih tahu. Nah itu tadi, karena kontennya membosankan. Makanya bikin konten yang singkat, padat, ngena. Seperti itu tadi yang sudah disampaikan oleh Zain Sada ini. Cukup sekian, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga diterima sama ibu dosenku tercinta. Gitu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Cukup sekian dari saya. Dadah Ibu. Mwah.